Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ibu Puji di sini akan menjelaskan mengenai soal uji kompetensi koordinat kartesius. Ini untuk kelas 8 ya. Yang akan kita bahas mengenai soal-soal diantaranya tentang menentukan koordinat titik tertentu, kemudian menentukan bangun datar yang terbentuk melalui titik-titik pada koordinat kartesius, kemudian menentukan luas bangun datar pada koordinat kartesius. Oke, baiklah, kita langsung saja mulai. Ini ada di LKS halaman 18-19 ya. Untuk nomor 1, perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Tentukan koordinat titik A, B, dan C pada gambar. Ini gambarnya udah kelihatan ya. Di sini titik A, titik B, titik C. Nah, kita suruh mencari berapa koordinat masing-masing titik itu gitu. Oke. Kita mulai dari yang A. Untuk yang A, di sini kita pertama lihat X-nya dulu. Sumbu X-nya dia berada di titik berapa? 4. Nah, kemudian lihat di sumbu Y-nya. Karena dia nempel pas di sumbu X, maka berarti nilai Y-nya adalah 0. Jadi A 4,0. Untuk yang B, perhatikan pada sumbu X dia letaknya di negatif 3, sedangkan Y-nya ada di positif 2. Berarti B min 3, 2. Untuk yang C, ini C, X-nya ada di negatif 2 dan Y-nya ada di negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Perlu diperhatikan bahwa kalau menentukan koordinat titik tertentu tidak boleh kebalik antara nilai X dan nilai Y. Jadi harus berurutan. Harus X terlebih dahulu baru Y. Jadi X, Y. Jelas ya? Untuk nomor 2, titik S berada di kuadran 2 serta berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Tentukan koordinat titik S. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu kuadran. Jadi, yang namanya kartesius, koordinat kartesius itu membagi menjadi 4 bagian. Jadi sumbu X dan sumbu Y, ini ada X, ada Y, ini membagi menjadi 4 bagian. Nah, yang disebut dengan kuadran. Jadi area yang positif, X positif, Y positif ini kuadran 1. Kemudian X negatif, Y positif ini kuadran 2. Nah, kemudian untuk X sama Y-nya negatif, kuadran 3. Dan yang terakhir kuadran 4, X positif, Y negatif. Jadi berjalannya itu berlawanan jarum jam. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu yang disebut dengan kuadran. Sekarang kita cari titik S, di mana dikatakan bahwa titik S ini di kuadran 2. Jadi di sini ya. Jaraknya 3 satuan dari sumbu Y. Oke, ini sumbu Y di sini. Jarak 3 satuan. Kita misalkan berjalannya dari sini ya. Nah, maka 1, 2, 3. Oke. Di negatif 3 nilai Y-nya. Kemudian dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Tadi kita udah jatuh di negatif 3 punya X. Kemudian 2 satuan
jaraknya dari sumbu X. Ini sumbu X, berarti naik ke atas ya. 1, 2. Nah, di sini letak dari titik S. Oke. Nah, itu berapa? Ternyata negatif 3,2. Jadi koordinat titik S adalah negatif 3,2. Nomor 3. Ketahui koordinat titik-titik K, min 3, min 4, L 5,4, M 6,1, dan N 0,1. Apakah bangun yang dibentuk dari KLMN? Dan tentukan luas bangun KLMN. Oke, jadi untuk nomor 3 ini pertama kita buat dulu titik-titik itu ya. Titik K di mana, L di mana, M, N di mana gitu. Dimulai dari titik K, negatif 3, min 4, berarti negatif 3 punya X di sini. Kemudian min 4 berarti ke bawah, min 4 di sini. Ini punya K. Terus L 5, 4, berarti X-nya 5, Y-nya 4 di sini ya. Terus M 6,1, X-nya 6, Y-nya 1 naik ke atas di sini berarti. N 0,1, X 0, Y-nya 1 di sini. Kemudian kita tentukan bangun apa yang terbentuk gitu kan. Nah, jadi ini kita buat garis-garis. Nah, untuk sesuainya tadi kan KLMN ya. Kalau KLMN kan berarti K L M N gitu, nggak membentuk bangun kan. Jadi ini di sini Ibu buat KMLN. KMLN, kembali lagi K. Nah, bangun yang terbentuk ini namanya bangun apa gitu. Oke, ternyata namanya bangun trapesium. Trapesium ada banyak. Trapesium apa? Lebih spesifik, trapesium siku. Oke. Jadi kan di sini nih kita lihat di sini dia tegak lurus, maka disebut dengan siku-siku. Kenapa trapesium? Nah, karena ada 2 garis yang sejajar. Jadi kita tahu itu trapesium karena 2 garis saling sejajar. Nah, kemudian lebih spesifiknya siku-siku karena ada terbentuk siku-siku. Selanjutnya tentukan luas bangun KMLN. Oke, kalau kita menggunakan rumus luas trapesium siku-siku, ini kan harusnya kita gunakan jumlah dari 2 sisi sejajar bagi 2 kali tinggi gitu kan. Tapi untuk gambar ini kita akan susah menentukan berapa panjang dari masing-masing sisi trapesium siku-siku ini. Nah, oleh karena itu kita langsung mencari luas bangun pada gambar dengan cara kita hitung berapa peta yang terbentuk yang ada di dalam bangun tersebut. Oke, perhatikan di sini Ibu sudah menghitung petak-petaknya. Jadi yang petak utuh Ibu kasih nomor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kotak yang enggak genap kita gabung-gabungin. Ini di sini 16, 17, 18, 19 ini bersama, 20, 21 ini atas sama bawah, 22, 23, di sini 24. Oke. Jadi ada 24. Artinya luasnya adalah 24 satuan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa
menggunakan rumus, kita boleh menghitung dari banyak peta yang ada di dalam bangun tersebut. Itu sama saja dengan luasnya. Oke, selanjutnya nomor 4. Diketahui koordinat titik P 2,1, Q min 1, min 2, R 3,2, 3, min 2. Jika PQRS merupakan jajar genjang, tentukan koordinat titik S. Kemudian yang B, koordinat titik-titik yang dilalui sisi RS. Oke. Masih menggunakan koordinat kartesius. Pertama, kita cari dulu di mana letak titik-titik PQR. Dari P 2,1. X-nya 2, Y-nya 1 di sini berarti. Oke. Terus Q min 1, min 2. Q berarti min 1 di sini, min 2 di sini ya. R 3, min 2. 3, min 2 di sini. Nah, ini harus dibentuk jajar genjang. Oke, untuk lebih memudahkan, kita hubungkan dulu PQR-nya. Nah, sekarang untuk membentuk sebuah jajar genjang, maka S-nya itu harus sama juga. Berarti harus ke sini ya. Kita lihat dulu jarak Q sama R. 1, 2, 3, 4. Maka P juga harus 1, 2, 3, 4. Maka di sini. Nah, itulah letak S. Berapa S di situ? Nah, ternyata S-nya itu di 6,1. Berarti yang A S-nya 6,1. Selanjutnya, koordinat titik-titik yang dilalui sisi RS. Oke, jadi kita lihat dulu sisi RS. Ini. RS di sini. Nah, yang dilalui itu berarti ada berapa titik di situ yang pas gitu. Dari R dulu ya. Berarti R di sini 3, min 2. Dan dia naik lagi ini pas kan di titiknya. Berarti itu ada 4, min 1. Terus di sini. Oke, kita tulis ya. Jadi ada yang pertama X dulu ya, 3, min 2. Terus ada 4, min 1. Kemudian nah itu pas di 5. X-nya berarti 5,0. Dan yang terakhir pas di S 6,1. Inilah titik-titik yang dilalui garis RS. Untuk nomor 5, diketahui koordinat titik-titik P, Q, dan S. Soal yang A, jika koordinat titik R 10,2, tentukan bangun PQRS. Yang B, jika PQRS merupakan belah ketupat, tentukan koordinat R. Oke. Soal nomor 5, soal terakhir ya. Kita lihat dari soal yang A. Nah, untuk mengerjakan ini semua kita perlu bantuan, yaitu diagram kartesius. Oke, di sini udah ada diagram kartesius. Kemudian kita letakkan dulu titik P, Q, sama S di mana. Dimulai dari P, negatif 3, negatif 2. Negatif 3, negatif 2 turun. Nah, berarti di sini. Kemudian Q 2, min 5. X-nya 2. Kemudian min 5 turun ke bawah berarti di sini ya. Kemudian S-nya 2,1. 2,1 di sini. Sekarang
Jika R 10,2, R 10,2 positif 2 ya. Berarti 10 di sini naik 2 di sini. Bangun apakah PQRS? Nah, untuk tahu bangun apa kita hubungkan dulu P ke Q ke R ke S. Nah, ternyata bangun PQRS ini ada 4 sisi. Kita tahu kan ada persegi, kalau bangun segi 4 ya. Ada persegi, bukan persegi ini. Persegi panjang, tidak. Hijau genjang, bukan. Belah ketupat, bukan. Trapesium, bukan. Layang-layang juga bukan. Berarti kita lihat ini ke sisi yang P ke S. P ke S ini ya. Ini kan dia ukurannya sama-sama P sama Q. Tapi Q ke R, R ke S ini dia udah beda lagi. Maka kita sebut segi 4 ini adalah bangun segi 4 sembarang. Tuh. Nah, ini jawaban yang A, berarti bangun segi 4 sembarang. Yang B, jika PQRS merupakan belah ketupat, tentukan R di mana? Belah ketupat. Apa itu belah ketupat? Belah ketupat adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang. Jadi keempat sisinya harus sama panjang. Nah, tapi dua sudut yang berhadapan itu sama besar. Oke, jadi letak R ini nih harus diganti. Kita lihat aja dari Q ya, Q menuju ke P. Mendatarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian naik 1, 2, 3. Ini juga sama berarti letak R-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 1, 2, 3. Maka di sini harusnya si R agar menjadi belah ketupat. Nah, di sini belah ketupat yang sebenarnya. Sisi sudut yang berhadapan ini sama besar. Di sini ada P. Besarnya sudut P sama kayak sudut R. Sudut S besarnya sama kayak sudut Q. Kemudian sisi PQ sama dengan sisi QR, sama dengan sisi RS, sama dengan sisi SP. Jadi keempatnya ukurannya panjangnya sama. Jadi R harus terletak di 7, -2. Nah, gitu ya. Selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Silahkan kembangkan ke soal-soal yang lainnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kebersihan ya.